Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat project renovasi renovasi rumah dengan menggunakan fitur renovation filter yang ada di Arsiket ini. Oke, langsung saja langkahnya teman-teman. Yang pertama bisa buka di Windows ini teman-teman. Windows, kemudian palette. Di sini ada renovation filter nih, dikliknya ya, sudah keluar. Oke, jadi yang pertama ini di project kali ini tujuan kita adalah membagi antara mana elemen yang existing, yang dibongkar, dan mana yang elemen baru. Langkah yang pertama itu ketika teman-teman sudah punya gambar seperti ini ya, gambar existing, ini semuanya diblok, dipilih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada 3 pilihan ya, existing, demolish, atau new status. Ini diklik yang di bagian existing ini, jadi semua dipilih kemudian diklik bagian existing, kemudian masuk ke 3D. Ke 3D nya juga sama teman-teman, dipilih semuanya, klik di elemen existing ya, diklik. Kalau sudah, kita kembali lagi cek di lantai 2. Lantai 2 juga semuanya dipilih dan klik di elemen existing. Jadi bagian 2D maupun 3D ini semuanya di elemen existing. Tulisan juga existing. Level dimension ini karena elevasi existing maka ini juga dimasukkan di existing. Furniture, kolom, elemen-elemen atap, dinding, slab semuanya masuk existing ya. Jadi di blok semuanya. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana menggunakannya. Kasusnya ini adalah sebuah bangunan kafe yang akan ditambahi dengan fungsi showroom gerabah teman-teman. Kalau di sini ya rehabnya, misalnya. Oke. Jadi yang area kanan ini akan dijadikan area untuk showroom gerabah. Di sini sudah ada meja existing, akan kita demolish, akan kita hapus. Jadi kita akan mendemolish furniture-nya. Semua diklik, kemudian teman-teman pilih to be demolished, klik. Nah, dia akan hilang teman-teman. Di sini ada tampilan renovation filter. Kalau teman-teman klik existing, dia akan muncul lagi sesuai kondisi existing yang asli. Kalau teman-teman klik demolition plan, nah yang warna kuning ini adalah yang rencana di demolish. Seperti itu ya. Kemudian plan statusnya ya setelah jadinya ada konstruksi baru. Oke, contohnya kita akan menambahkan konstruksi baru menggunakan furniture. Di sini akan saya tambahkan meja untuk display gerabah, table. Oke, contohnya yang ini aja ya teman-teman. Jadi maaf ya, setelah dimasukkan ini teman-teman harus klik new status. Elemen yang baru ini dia new status, atau sebelum belum memilih elemennya, teman-teman klik dulu di new status, kemudian pilih elemennya mana yang mau diambil, oke, kemudian ditempatkan ya, sehingga ini dua elemen baru ini karena konstruksi baru dia masuk di new construction. Coba ya, coba. Oke, seperti ini. Kita coba atur untuk sirkulasinya. Nggak boleh. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan cek. Oke. Ya. Jadi sudah ada penambahan meja untuk gerabah. Kita kasih keterangan. Tulisannya pun sama,
ini misalnya kita copy, taruh di sini ya. Karena ini keterangan baru, ini dipindah ke new status. Nah, di sini kita beri nama showroom Gerabah. Gerabah itu ya kerajinan tanah liat itu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian elevasinya juga sama. Ketika pilih elevasi, ini juga masuknya baru, karena kalau yang ini masih lama ya. Ini saya atur dulu kemiringannya, ya seperti ini. Oke, kita akan cek di statusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih new construction, klik. Nah ini yang warna merah ini adalah yang warna baru. Nah berarti ini ada belum kepilih ya teman-teman. Kalau warna merah seperti ini adalah tanah ini seharusnya elemen existing, ini harus diklik, dimasukkan di existing status. Notasi utara juga dimasukkan di existing status. Dan yang ini notasi ini seharusnya tadi di new construction karena baru. Ya seperti itu. Kalau kolom ini memang warnanya ini saya beri warna merah ya teman-teman. Jadi memang di sini saya beri notasi warna merah kolomnya. Oke, jadi ini yang kalau kita pilih new construction. Kalau kita pilih di tampilannya plan status, ya ini plan setelah jadi ya, dinas setelah jadi. Oke, sekarang coba kalau kita akan mendemolish misalnya dinding. Kita akan mendemolish dinding ya teman-teman. Nah ini misalnya yang dinding depan ini kita demolish. Ini klik di demolish ini teman-teman. Nah dia akan hilang. Kan otomatis kalau kita klik di sini, ya yang di dinding ini akan menjadi elemen yang dibongkar seperti itu. Kita cek lagi ya. Plan ini masih ada yang bawah, kita demolish lagi. Ya hasilnya seperti ini existing, kemudian ini demolish. Kemudian plan statusnya kita cek, ya ini akan hilang dindingnya di sini. Kemudian kita akan menambahkan, misalnya kita menambahkan dinding fasad baru ya teman-teman. Nah di sini akan kita menambahkan dinding fasad baru, yang ini kita demolish semuanya. Oke, berarti di sini menggunakan wall ya. Jangan lupa ini diklik di new status dulu. Kemudian wall, dinding. Ini akan saya atur ya. Saya atur ini menggunakan misalnya bridge rate. Oke, seperti ini. Kita akan coba membuat fasadnya. Nah, ini klik di new status, kemudian kita gambar ya. Offset. Iya, ini contohnya. Elemen baru ada dinding. Ini kalau kita cek di new construction, nah yang dinding baru ini termasuk dinding elemen baru teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin openingannya. Di sini saya akan menggunakan openingan ini aja teman-teman ya, opening tools. Yang ini hanya bukaan aja. Atau kalau door itu ya yang empty door. Ya, akan kita gunakan yang ini aja. Oke, di sini misalnya akan taruh di sini. Ya, atau seperti ini aja.
Jadi openingannya di sini untuk pintu masuknya. Oke, ini kalau plan statusnya kita cek, ya jadinya seperti ini teman-teman. Yang dinding baru ini menjadi notasinya normal ya. Sekarang kalau kita misalnya mau menghapus atau mau mengurangi pintu atau jendela, contohnya yang tengah ini teman-teman. Misalnya yang jendela tengah ini mau kita kurangi ya, kita kurangi. Nah berarti ini kita pilih to be demolished. Ya dia jendelanya yang tengah ini akan otomatis dia terkurangi teman-teman. Jikalau teman-teman mau menambah jendela baru, misalnya membuat jendela baru, ya teman-teman pilih jendelanya yang mana, dan ini klik di new construction, misalnya akan kita pasang di sini ya. Ya ini di sini ada jendela. Oke, misalnya ada jendela 2. Pastikan ini tadi pilihannya new construction ya. Kalau kita cek sekarang di existing plan belum ada ya, belum hapus. Kita cek di demolish. Nah, yang warna kuning ini adalah elemen-elemen yang kita hapus. Mulai dari furniture, ada elemen dinding, elemen jendela dan pintu seperti itu ya. Kemudian kalau kita cek di new construction-nya, ya yang warna merah ini adalah yang konstruksi baru teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini kalau kita cek di coba kita cek di 3D-nya ya teman-teman. Ya 3D-nya seperti ini ya jadinya teman-teman. Ini minus 200 ya. Minus 200 ya, cukup seperti ini ya. Nah, ini kita cek teman-teman, coba perubahannya ya. Perubahannya akan kita cek. Jadi kalau kondisi existing, nah seperti ini ya teman-teman, kondisi existing. Kemudian ada rencana bongkaran itu teman-teman tadi sudah diatur, kita pilih bagian demolition plan. Nah yang warna kuning ini adalah elemen yang kita kurangi seperti itu ya. Kemudian kita lihat misalnya after demolish jadinya seperti ini. Nah, jadi elemen yang jendela yang didemolish pun akan otomatis dia berlubang seperti itu teman-teman. Kemudian kita cek di new construction. Ya, jadi yang warna merah itu adalah elemen baru. Ini kalau masih merah jalannya ini kita pilih ke existing. Ya, seperti itu. Kemudian kita cek ke plan statusnya. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman perubahannya. Misalnya kita akan menambahkan taman di depan. Di depan sini ada taman ya. Ini contohnya pakai dinding. Ini 200, tebelnya kita bikin 400 saja ya. Ini masuk di new construction. Kita akan bikin taman di sini teman-teman. Taman lebarnya ya 600 ya. Kita akan bikin taman ya. Nah, dia otomatis merah. Dan kita akan tambahkan misalnya tanah ya. Tanah ini juga masukkan ke new construction. Biasanya ini tingginya 300. Coba kita tambahkan di sini. Untuk rumput itu ya. Ya, dia akan warnanya mengikuti merah teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan cek ya, ini kita sudah memiliki taman. Oh mana itunya ya, rumputnya belum terlihat.
rumput. Ya ini misalnya ya ini ya. Untuk ada tambahan taman misalnya teman-teman di rencana teman-teman. Ya kita turunkan 50. Oke, seperti ini. Oke ya, misalnya existingnya belum ada taman, belum ada rencananya new construction atau demolitionnya plan seperti ini, kemudian new constructionnya ada beberapa tambahan termasuk taman dan elemen jendela, furniture, dinding, fasad, kemudian plan statusnya seperti ini teman-teman. Oke ya, termasuk kemudian misalnya akan kita tambahi tulisan, di sini ya. Submit. Tambah tulisan itu objek ya teman-teman. Objek. Ini pilih new status ya. Teks. Oke, sekarang tulisi cafe. Cafe dan gerabah gitu ya. Cafe and gerabah. Kita pilih oke, misalnya ya. Terlalu besar ya teman-teman. Diatur 300, tingginya tebelnya 5 cm aja. Oke, dia akan, kalau warna merah berarti dia elemen baru teman-teman ya. Kita cek. Ini tingginya kita tinggikan 2300. Ya seperti ini ya. Misalnya akan kita tambahi background kayu ya teman-teman. Nah, kita paskan di sini, kita lihat potongan B. Ya seperti ini, misalnya pakai mob, pilihnya new ya, kita pakai mob. Nah, coba kita bikin semacam kayu. Kita cek 3D. Nah, di sini ya teman-teman. Kita coba kita tebelkan 3 cm. Kita kasih warna kayu. Mana kayu ya? Wood. Nah ini aja. Ya contohnya seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materi renovation filter. Silahkan nanti diterapkan di project teman-teman terkait dengan renovasi ya, sebuah bangunan. Kalau kita review, jadi ada existing seperti ini, kemudian ada elemen yang dibongkar yang warna kuning, kita masukkan ke bagian demolish. Kemudian kita bisa lihat after pembongkaran, after demolish seperti apa jadinya bangunan kita. Kemudian new construction-nya juga akan bisa kita tampilkan, kita presentasikan yang warna merah. Ini adalah yang new construction, dan yang terakhir plan statusnya akan seperti ini teman-teman. Oke,
seperti itu ya. Jadi nanti dilengkapi, misalnya dilengkapi dengan pohon-pohon yang tambahan untuk peneduh di elemen barunya, nanti teman-teman bisa menambahkannya seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih semoga bisa dimahami ya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.